Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu bab yang cukup fenomenal ya di fisika, itu dinamika translasi, di mana dinamika ini adalah salah satu cabang dari mekanika ya. Jadi dinamika itu ilmu gerak yang pelajari gerak dengan meninjau penyebab benda itu bergerak. Nah, salah satu penyebab benda itu bergerak adalah gaya. Nah, sebelum kita bicara banyak tentang dinamika translasi, kita harus paham dua gaya ini nih. Yang pertama gaya berat, yang kedua gaya normal. Yuk kita kupas satu persatu. Nah, untuk gaya berat, dari segi arah, gaya berat itu arahnya selalu menuju pusat bumi ya. Boleh dikatakan ke bawah, meskipun kurang tepat. Intinya menuju pusat bumi. Jadi kalau kita punya benda bermasa M terletak pada bidang datar, maka dia punya berat sebesar W yang nilainya adalah M dikali dengan G. Dengan G adalah gravitasi bumi, dianggap 10 saja ya. Jadi kalau massa bendanya 2 kilo, maka beratnya 20 Newton. Kalau massanya 3 kilo, berarti beratnya ya 30 Newton. Terus bidang yang kedua adalah bidang miring nih. Jadi kalau ada balok ditaruh di bidang miring, maka tetap arah gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Beratnya juga sama besarnya ya, sebesar M kali G. Oke. Begitu juga nanti kalau bidangnya tegak, masanya M, tetap gaya berat itu pokoknya selalu menuju pusat bumi. Besarnya juga tetap sama, M dikali dengan gravitasinya. Oke. Jadi mau bidang datar, bidang miring, bidang tegak, gaya berat tuh selalu arahnya menuju pusat bumi. Oke. Nah, sekarang pasangannya gaya berat adalah gaya normal. Nah, dari arah gaya normal itu adalah gaya yang arahnya selalu tegak lurus bidang. Contoh, tadi kita punya balok ditaruh di bidang datar, masanya M, maka dia punya berat sebesar W, yang nilainya adalah M kali G. Nah, karena si benda ini nempel di sebuah permukaan, maka permukaan ini akan bekerjakan gaya. Itu yang disebut gaya normal, yang arahnya tegak lurus bidang. Maka gaya normal itu ke sini, M. Catatannya ya, kalau nggak ada gaya luar yang bekerja pada benda ini, betul gaya normal itu sebesar W atau sebesar M kali G. Tapi ketika ada gaya yang lain yang bekerja pada benda ini, gaya normalnya tidak lagi sebesar W. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari berat benda itu sendiri. Nanti kita kupas di contoh soalnya ya. Berikutnya yang kedua, kalau massa bendanya atau bendanya ditaruh di bidang miring, tadi gaya berat itu selalu tetap ya, tadi menuju pusat bumi sebesar W, nilainya M kali G. Nah, untuk gaya normal kan tadi selalu tegak lurus bidang. Nah, kalau bidangnya miring seperti ini, maka gaya normalnya kemana? Betul, tegak lurus bidang tuh ya berarti ke sana tuh. Ya, sebesar M. Nah, berarti besarnya N gimana, Mas? Kan nggak ada yang segaris dengan N. Nah, itulah kita perlu penguraian gaya berat ya. Jadi vektor gaya berat ini kita harus uraikan. 1 ke sumbu X, sumbu X itu kita anggap sejajar dengan bidang miring. 1 ke sumbu Y yang tegak lurus bidang miring. Nah, sehingga sekarang kita bisa lihat nih, gaya normal itu berarti segaris dengan vektor yang ini kan. Nah, vektor ini nanti kita tentukan dengan pemahaman konsep di bab sebelumnya tentang vektor ya, penguraian vektor. Ada yang nanti jatuhnya pakai sin, ada yang jatuhnya pakai cos. Oke, kita bahas, kita kupas sekarang ya. Kalau ada yang belum dipahami nanti ditulis di kolom komentar ya. Begini teman-teman. Jadi kalau bidang miring, sebagian besar soal naruh sudutnya di sini nih, sehingga theta ini langsung kamu pindahkan saja ke sini nih, ya, nggak usah ragu-ragu. Terus Mas, kenapa pindahnya ke sini? Ada pertanyaan seperti itu. Ya logikanya di segitiga ya. Kalau segitiga kan 90 tambah 90 180 ya. Nah, ini kalau misalkan ini 60, kan nggak mungkin ini 60, pasti 30 dong. Nah, karena ini 60, 30, 90, 180. Sehingga kalau ini 60, ini 30, maka sisanya 60 ya kembali ke sini. Gitu ya. Sehingga kita sudah bisa menentukan nanti besarnya penguraian gaya berat yang ini itu nilainya nanti W cos theta. Kenapa mas jadi W cos theta? Gampang, secara matematika kalau ini sudut, ini berarti sampingnya sudut kan? Ini samping, ini miring. Samping miring di fisika, di matematika kita kenalnya cos. Nah, kalau ditanya ini, nah ini kan kalau kita pindahkan jadi di sini nih, depannya sudut, depan miring jadi sin. Nah, sehingga di sini kita tulis W sin. Nah, nanti di depan W sin theta ini adalah salah satu gaya yang menyebabkan kalau benda di bidang miring tanpa diberi gaya pun dia akan bergerak. Dari mana? Yaitulah dari penguraian gaya berat dari W sin theta-nya. Sehingga kembali ke gaya normal, maka gaya normal itu berarti sebesar siapa? Betul, sebesar W cos theta. Nah, disinilah terjadi perbedaan ya antara bidang datar sama bidang miring. Kalau untuk gaya berat selalu menuju pusat bumi, tapi untuk gaya normal selalu tegak lurus bidang, sehingga nilainya pun akan berbeda
beda. Oke, begitu juga dengan bidang tegak nih. Masanya M tadi punya berat sebesar W. Oke. Nah, kalau dia nempel, artinya nggak ujuk-ujuk nempel sih ya. Artinya harus ada gaya ke sana gitu ya. Jadi kalau nggak ada gaya ya sebut saja kalau diminta ada gaya normal ya berarti arahnya ke sini. Tegak lurus bidang ini kan. Nah, besarnya gaya normal itu sejatinya ya besar gaya yang kita berikan terhadap si benda ini. Contoh penghapus ya. Kan nggak mungkin nempel kalau nggak dikasih gaya. Jadi kalau dikasih gaya sebesar F, maka si papan tulis ini mengerjakan gaya berlawanan dengan gaya yang diberikannya. Jadi gaya normalnya beda-beda tuh. Ada yang ke sono, ke sini, ke sana gitu ya. Nah, itu dua konsep gaya untuk nanti bisa memahami dinamika translasi. Ada gaya berat, ada gaya normal. Oke. Nah, untuk memahami konsep gaya berat dan gaya normal nanti kita beralih ke video berikutnya ya. Kita pakai contoh, pakai angka gitu ya. Sekalian masuk ke konsep hukum 1 Newton. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Untuk hari ini konsep gaya berat dan gaya normalnya sampai sini dulu. Kita ketemu di video contoh soal gaya berat dan gaya normal. Oke? Sip.